Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Falah di kelas 7 yang saya cintai, tentunya apa kabarmu? Mudah-mudahan kamu senantiasa dalam kesehatan dan terus semangat belajar, dan berharap agar kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, kamu menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat, itu yang penting dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS Nurul Falah kelas 7, tentunya kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Dari pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang toharoh, alat bersuci, salah satunya dengan tayamum dan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kita lanjutkan sekarang dengan sholat fardu 5 waktu. Jadi pembahasannya sholat fardu 5 waktu. Sholat ini adalah satu ibadah yang sangat penting anak-anakku sekalian, dan termasuk rukun Islam. Ingat, kamu pasti hafal rukun Islam. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua mendirikan sholat. Nah, sholat ini menjadi sesuatu yang penting, ya. Jangan kamu remehkan sholat, jangan kamu abaikan sholat. Sebab sholat itu kata Nabi apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kata Nabi, paman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agamanya. Waman hadamaha, siapa yang meruntuhkan atau meninggalkan sholat, faqad hadamadin, berarti dia meruntuhkan agamanya. Karena itu saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian, ayo terus laksanakan ibadah sholat, terutama yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jangan sampai dilewatkan, ya. Apalagi kalian sudah menjelang usia balik. Kalau sudah balik, menjadi tanggung jawab kita dan merupakan sebuah kewajiban di sisi Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, karena kita menjadi muslim. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, kita lihat pada gambar di situ. Gambar pertama ada bapak, anak, dan ibu, ya, sedang melaksanakan sholat. Sepertinya dia sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian gambar 2 itu adalah gambar tata cara pelaksanaan sholat. Gambar 3 ada seorang siswa-siswi seperti sedang di musola, ya, sedang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian di sebelah kanan juga ada orang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, yang kita bahas berkaitan dengan sholat fardu 5 waktu. Pertama kita akan bahas tata cara sholat 5 waktu. Kemudian ketentuan waktu-waktu sholat 5 waktu dan bacaan-bacaan sholat 5 waktu. Tapi saya yakin insya Allah kalian sudah bisa. Kita hanya mengulang saja, tinggal mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan tata cara sholat 5 waktu, anak-anakku sekalian, pembahasan tentang tata cara sholat 5 waktu ini, pertama kita bahas tentang apa? Pengertian. Sholat itu apa? Sholat itu menurut bahasa as-sholatu ay ad-du'a. Jadi sholat itu berarti dia berdoa. Jadi secara bahasa sholat itu berarti orang sedang berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa alam semesta yang menciptakan seluruh langit dan jagat raya ini. Hanya kepadanya kita minta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita sholat 5 waktu, berarti kita berdoa kepada Allah, memohon hajat kita, memohon kebutuhan-kebutuhan kita 5 kali sehari. Kemudian menurut istilah agama, sholat itu adalah ibadah.
Ibadah apa? Ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan, ya, kemudian perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, as-sholatu qaulan wa fi'lan muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim kata kaidah fikih begitu. Nah, sholat 5 waktu, ya, ini kita laksanakan sesuai dengan namanya 5 waktu, berarti 5 kali sehari, atau yang disebut oleh kita dengan istilah sholat 5 waktu, atau bahasa lainnya bisa juga disebut dengan sholat maktubah. Jadi sholat maktubah itu adalah sholat yang diwajibkan. Nah, hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Jadi hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim. Nah, itu namanya fardu ain. Maksudnya adalah bahwa setiap muslim yang sudah mukallaf, kalian semua dan kita semua itu wajib mengerjakan sholat 5 waktu atau sholat 5 waktu fardu, ya. Wajib artinya suatu perintah yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau ditinggalkan kita mendapatkan siksa atau dosa besar di sisi Allah. Bahkan dalam hadis, ya, dijelaskan perbedaan antara muslim dan kafir itu terletak dalam ibadah sholat. Jadi perbedaan muslim dengan kafir itu terletak pada ibadah sholatnya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan bayarlah zakat. Itu hadis dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Itu kewajiban. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran juga dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah katakan apa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat, fa in soluhat soluha sa'iru amali, fa in fasadat fasadatis sa'iru amali. Ya, kata Nabi begitu. Amal yang pertama-tama akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, maka akan baik semua amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka akan rusak pula semua amalnya. Nah, itu dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menekankan kepada kita begitu pentingnya ibadah sholat. Oleh karena itu anak-anakku kelas 7, mulailah kita punya tanggung jawab melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah sholat. Jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diabaikan, jangan sampai menunggu perintah dari guru atau orang tua siapapun. Kalau sudah waktunya laksanakan, karena sholat itu ibadah yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anakku sekalian, syarat wajib sholat 5 waktu. Seseorang diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu apabila memenuhi syarat-syarat. Apa syaratnya? Pertama, syarat wajib sholat, dia beragama Islam. Iyalah, yang wajib melaksanakan sholat pasti beragama Islam. Kedua, dia berakal sehat. Artinya tidak dalam keadaan stres, tidak dalam keadaan gila atau orang bergejala gangguan jiwa, ya. OTG, orang terdeteksi mengalami gangguan jiwa, itu tidak diwajibkan untuk sholat. Jadi berakal sehat. Yang kedua, sudah balik itu sudah dewasa, sudah mukallaf. Kalau anak-anak 8, 9 tahun, 7 tahun, 6 tahun, dia tidak diwajibkan sholat, tapi belajar melaksanakan sholat. Dapat pahala, dapat untuk orang tuanya. Kalau kamu sudah masuk sanawiyah, sudah masuk SMP, itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kata Nabi, rupi al-qalamu an salasin,
anis sobi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastaiqadha wa anil majnuni hatta yafiqa. Yang terlepas dari hukum ada 3 macam kata Nabi. Anak-anak hingga dia dewasa, orang tidur hingga dia bangun, dan orang gila hingga dia sembuh. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, syarat wajib telah sampai dakwah. Sudah ada yang menyampaikan kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Kalau orang tinggal di pedalaman, gak ketemu sama siapa-siapa, tidak berpakaian, tidak berbusana, belum tersentuh dakwah, tidak punya kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Kita apakah sudah terkena dakwah? Sudah. Lewat media sosial, lewat pengajian, lewat masjid-masjid. Wah, pokoknya kita sudah tahu bahwa sholat itu wajib. Berarti kita sudah memenuhi syarat wajib. Kemudian melihat atau mendengar, ya, dalam keadaan melihat mendengar, ya, mata kita normal, kuping kita bisa mendengar. Kemudian jaga, artinya tidak dalam keadaan tidur. Bisa saja ketika tidur saking pulesnya tahu-tahu tiba-tiba sudah siang. Berdosa kan? Enggak. Ya, cuma nanti kodok lah dalam sholat. Kemudian syarat sah sholat, ya, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima telah tiba waktu sholat, tidak mendahuluinya. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pelajaran kita di kelas 7 tentang ibadah sholat. Kita sudah bahas tentang dalil-dalilnya, tentang syarat wajibnya, tentang syarat sahnya sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Untuk tugas, silakan dikerjakan 5 soal di halaman 32. Ya, untuk tugas silakan ada 5 soal di halaman 32. Selamat mengerjakan, sampai jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.